Selamat pagi anak-anak sekalian, apa kabarmu hari ini? Miss berharap kamu sehat dan tetap semangat dalam belajar online-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran 4, 5, dan 6 dari subtema 2, perubahan energi, tema 6, energi dan perubahannya. Sebelum kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini, kamu berdoa dulu ya. Nah, kalau sudah berdoa, mari kita mulai materi pelajaran kita untuk hari ini. Perubahan energi. Selain olahraga secara rutin, kita harus makan dan minum yang bergizi. Gizi yang terkandung di dalam makanan membuat tubuh sehat dan berenergi. Ketika tubuhmu sehat, tidak akan merasa lemas dan atau lemah. Tubuh yang sehat mampu melakukan kegiatan yang bermanfaat. Makanan yang baik untuk kesehatan tubuh adalah buah-buahan. Orang yang berjasa dalam menyediakan buah-buahan adalah para petani. Para petani bekerja keras mengeluarkan energi agar buah-buahan yang ditanam berbuah lebat. Tanaman tersebut dirawat dan diberi pupuk. Dengan demikian, tanaman tumbuh subur. Tanaman membutuhkan waktu lama hingga buahnya siap dipanen. Setelah panen, petani akan mengangkut dan menjual ke pasar. Semua kegiatan petani membutuhkan energi. Oleh karena itu, kalian wajib menghargai energi yang sudah dikeluarkan petani. Sekarang coba perhatikan baju yang kalian pakai. Bagaimana proses membuat baju? Proses membuat baju memerlukan waktu yang sangat lama. Mulai dari menanam pohon kapas hingga menjadi baju. Perhatikan gambar-gambar berikut. Nah, pertama itu Pak Petani menanam pohon kapas. Setelah pohon kapas itu berbuah, ya, dan siap dipanen, kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di matahari. Setelah beberapa hari, kapas itu kering. Baru biji kapas dipisahkan dari serat kapas. Nah, kegiatan selanjutnya adalah memintal serat kapas menjadi gulungan kapas. Ya, selanjutnya lagi, setelah pemintalan selesai, akan berubah menjadi benang. Benang adalah hasil akhir dari proses pemintalan. Selanjutnya, menenun. Proses selanjutnya adalah menenun. Adalah proses utama mengubah benang menjadi kain. Ya, mengubah benang menjadi kain, ya. Setelah itu, setelah proses penenunan selesai, maka hasilnya adalah lembaran-lembaran kain yang merupakan bahan utama pembuatan baju. Nah, selanjutnya sebelum menjahit harus dibuat pola baju dulu. Nah, penjahit akan membuat pola baju dulu terlebih dahulu. Pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan bagian-bagian dari kain. Nah, setelah dibuat pola, maka baju itu sudah siap untuk dijahit. Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain. Ya, menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan mesin jahit. Nah, setelah semua bagian baju disatukan satu persatu sehingga menjadi baju yang utuh. Seperti ada kancing, saku, dan kelengkapan lainnya. Dan jadilah baju. Itulah proses pembuatan baju yang kita pakai sekarang ini. Jadi prosesnya cukup lama ya. Nah, setelah kamu belajar tentang proses pembuatan baju, nah, di saat di sekolah, kalian juga membutuhkan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar siswa dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Siswa perlu ruang kelas yang bersih.
Siswa perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah juga harus menyediakan energi listrik untuk keperluan belajar. Listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, juga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Setiap bulan, sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah, siswa wajib ikut melakukan penghematan listrik. Matikan lampu kelas jika tidak diperlukan, matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, siswa wajib menunjukkan kepedulian atas penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam memenuhi kewajiban melakukan penghematan energi. Perilaku hemat merupakan perilaku yang disukai Tuhan. Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat hemat. Tuhan menyukai orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Kalian juga harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Penghematan energi merupakan tanggung jawab kalian. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, siapapun berhak memanfaatkan energi yang ada di muka bumi ini. Namun, jika ada hak, maka akan ada kewajiban yang harus ditunaikan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, sekarang perhatikan tabel berikut hak dan kewajiban yang saling berhubungan ya. Pertama, hak mendapatkan makanan dan minuman untuk memperoleh energi. Nah, kewajiban kita menghabiskan makanan yang sudah diambil atau yang diberikan. Yang kedua, hak kita menggunakan lampu listrik pada saat belajar di malam hari. Nah, kewajiban kita membayar rekening listrik setiap bulannya kepada PLN. Dan yang ketiga, hak kita menggunakan angkutan umum pada saat berangkat ke sekolah. Nah, kewajiban kita ya membayar biaya atau ongkos naik angkutan umum. Dan selanjutnya, hak kita menggunakan penyejuk ruangan atau itu bisa kipas atau AC saat belajar di ruang kelas. Maka kewajiban kita itu merawat penyejuk ruangan supaya tetap dapat digunakan dengan baik. Selanjutnya, hak kita menggunakan alat atau media belajar di sekolah. Bisa papan tulis, bisa penghapus, bisa buku-buku yang berhubungan dengan pembelajaran kita, ya. Itu media belajar yang di sekolah. Nah, kewajiban kita itu menggunakan dan merawatnya dengan baik. Nah, itulah hak dan kewajiban yang saling berhubungan dan harus kita kerjakan dengan seimbang. Nah, sekarang kerjakan dari buku cetak tematik halaman 85. Nah, sekarang kita masuk ke materi matematika. Ketika pulang sekolah, Fahmi duduk beristirahat sambil membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 13.30 sampai 14.30. Pada sore hari sepulang mengaji, Fahmi melanjutkan membaca buku dari pukul 17.00 sampai 17.30. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Nah, pertama itu kita mencari lamanya membaca Fahmi di siang hari. Ya, ingat, lamanya membaca itu sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Tadi waktu selesainya itu pukul 14.30 ya. Sedangkan waktu mulainya itu pukul 13.30. Nah, sekarang kita akan mencari Nah, sekarang kita kurangin ya. Sekarang kita kurangi 0 dikurang 0, 0, 3 dikurang 3, 0, 4 dikurang 3 sama dengan 1, dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi, ya, lamanya Fahmi membaca di siang hari itu ada 1 jam.
Nah, sekarang kita akan mencari tahu lamanya Fahmi membaca di sore hari. Ya, hampir sama dengan yang mencari di siang hari, yaitu lamanya membaca sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Tadi waktu selesainya itu pukul 17.30 ya. Sedangkan waktu mulainya itu pukul 17.00. Nah, sekarang langsung saja kita kurangin ya. 0 dikurang 0, 0. 3 dikurang 0 sama dengan 3. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, jadi lamanya Fahmi membaca di sore hari itu adalah 30 menit. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kapan Fahmi membaca lebih lama? Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa si Fahmi membaca paling lama saat di siang hari, yaitu 1 jam. Soal selanjutnya, hari Minggu Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4.30 menit sampai dengan pukul 5 tepat. Pada hari Senin, Ibu menyalakan mesin air dari pukul 4:45 menit sampai dengan pukul 6:15. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, cara pengerjaannya itu hampir sama dengan soal yang pertama. Ya, kita cari dulu di hari Minggu. Ya, di hari Minggu. Lamanya kegiatan menyalakan mesin air sama dengan waktu selesai dikurang waktu mulai. Tadi waktu selesainya itu kapan? Di hari Seninnya. Di hari Minggu, Pukul berapa? Ya, pukul 5. Sedangkan waktu mulainya itu pukul 4.30. Nah, sekarang kita kurangin ya. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 3 itu tidak bisa, maka kita pinjam di sebelahnya. Ya, karena kita pinjam di sebelahnya, ya, di sini ingat, 1 jam itu sama juga dengan 60 menit. Ya, di sini berarti tinggal 4 ya. Nah, jadi 4,60 menit dikurang 04.30 ya. 0 dikurang 0, 0. 6 dikurang 3, 4 dikurang 4, 0. Dan 0 dikurang 0, 0. Jadi lamanya Ibu menyalakan mesin air di hari Minggu adalah 30 menit. Nah, sekarang kita akan mencari di hari Seninnya. Sama ya, lama kegiatan menyalakan mesin air sama dengan ya waktu selesai dikurang waktu mulai. Tadi waktu selesainya itu pukul berapa? Pukul 6:15 ya. Sedangkan waktu mulainya itu pukul 4:45 menit. Nah, sekarang kita kurangin. 5 dikurang 5 itu 0. 1 dikurang 4 tidak bisa. Maka kita pinjam. Ya, kita pinjam di sebelah. Jadinya di sini ya, kita pinjam di sini jadinya 70 ya. Sedangkan di sebelahnya itu jadi sisanya jadi berapa? Sisanya jadi 5 ya. Jadi 5.75 menit ya dikurang 4.45 ya. Kita ulangin lagi ya penghitungannya ya. 5 dikurang 5 tadi 0. 7 dikurang 4 3 ya. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 0 dikurang 0, 0. Jadi lamanya Ibu menyalakan mesin air di hari Senin adalah 1 jam 30 menit. Nah, sekarang kita perhatikan kembali soal. Pada hari apakah Ibu lebih lama menyalakan mesin air? Nah, dapat kita simpulkan, ya, tadi di hari Minggu itu 30 menit, sedangkan di hari Senin itu 1 jam 30 menit. Nah, jadi hari Senin
Ibu menyalakan mesin air lebih lama, yaitu 1 jam 30 menit. Nah, sekarang kamu boleh kerjakan dari buku cetak halaman 85 sampai 86 buat di buku PS-mu. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Apa yang sudah kami sampaikan semoga bermanfaat untukmu dan setiap tugas yang diberikan kamu boleh langsung kerjakan ya. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.